Samsung Galaxy M22. Ini adalah salah satu HP yang bikin gue pengen beli HP Samsung. Sebelumnya, gue nggak pernah mau beli HP Samsung karena price to performance-nya yang kurang oke. Tapi karena Galaxy M22 ini, akhirnya gue punya HP Samsung. Apa yang bikin gue tertarik sama HP ini? Tonton videonya sampai habis. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. Di video kali ini, gue akan ngebahas 4 bulan pemakaian dari Samsung Galaxy M22. Yap, ini adalah HP Samsung pertama gue. Kalau kalian ikutin gue dari awal, pasti kalian tahu kalau gue ini adalah salah satu pecinta HP Xiaomi. Kalian juga tahu lah, Xiaomi itu kalau bikin HP kadang nggak ngotak. Ngasih spek tinggi di harga yang lebih murah daripada brand lain. Tapi ketika Galaxy M22 ini rilis di Indonesia sekitar bulan September 2021 akhir, gue langsung tertarik sama HP ini. Kalau kita bicara desain, ya HP ini bakal kalah sama Redmi 10. Desain dari Galaxy M22 ini menurut gue ya biasa aja dan terkesan sederhana. Ada frame kamera ngotak di bagian belakang, ada tekstur garis-garis di bagian belakang, di bagian depan ada layar sebesar 6,4 inch yang masih pakai poni. Ya intinya buat gue desain HP ini tuh biasa aja, nggak ada yang spesial. Lanjut kita bahas bagian layar. Galaxy M22 ini punya panel AMOLED dengan bentang layar sebesar 6,4 inch dan resolusinya masih 720p HD. Iya, HP ini cuma kurang di bagian resolusi layarnya aja yang masih HD. Tapi kalau urusan warna, HP ini tuh enak banget buat diajak nonton film. Karena HP ini punya layar yang warnanya perfecto. Kalau kita bicara spesifikasi, menurut gue HP ini masih oke lah ya di harganya. Samsung Galaxy M22 ini pakai chipset MediaTek Helio G80, punya RAM sebesar 6GB dan internal storage-nya sebesar 128GB. MediaTek Helio G80 di 2022 ini ternyata enak buat diajak harian dan juga diajak gaming. Kalau misalnya kita main game mainstream sejuta umat, apalagi kalau bukan Mobile Legends, ini sih masih bisa di settingan grafis high dan high frame rate-nya itu aktif. Lanjut kita main game COD Mobile. Nah, untuk game COD Mobile ini sendiri, settingan grafisnya yang kita dapat cuma di tengah-tengah kayak gini. Dan untuk gameplaynya masih enak kok, walaupun settingan grafisnya nggak rata kanan. Game selanjutnya adalah PUBG Mobile. Nah, untuk game PUBG Mobile ini sendiri kita nggak perlu punya ekspektasi yang tinggi karena game PUBG Mobile ini cuma berjalan di settingan paling tinggi HDI aja dan yang paling rendahnya di Smooth Ultra aja, nggak ada Smooth Extreme. Ini sangat disayangkan banget ya. Gameplaynya masih enak kok. Nah, untuk urusan performa, Galaxy M22 ini nggak usah diraguin lagi. Dan bisa gue bilang, Galaxy M22 ini masih enak banget dipakai harian atau gaming. Lanjut kita bahas baterai. Galaxy M22 ini punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan fast charge 25 watt. Dan seperti biasa, charger bawaan di kotaknya cuma 15 watt. Biasalah, Samsung. Untuk baterainya sendiri ini cukup impresif sih menurut gue. Pemakaian harian gue yang ada ngegame sedikit dan sering buka YouTube yang sampai 4 jam per hari, ini sanggup bertahan selama 1 hari dan SOT-nya 12 jam lebih. Wah, ini sih lebih dari impresif menurut gue. Kenapa bisa awet? Karena kebantu sama layar AMOLED-nya dan resolusi layarnya yang cuma HD+ aja. Ini udah jadi duet maut lah ya. Kita ke sektor yang paling essential, apalagi kalau bukan kamera.
Samsung Galaxy M22 ini punya 4 kamera di mana kamera utamanya punya resolusi sebesar 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan 2 kameranya lagi makro dan depth sensor yang masing-masing sebesar 2 megapiksel. Untuk hasil kameranya surprisingly cukup bagus di 2 jutaannya. Warnanya vibrant, dynamic range-nya cukup luas, nggak mengecewakan di kelasnya. Untuk perekaman videonya, Galaxy M22 ini cuma support di 1080p di 30 frame per second. Dan enaknya, di Galaxy M22 ini ada AIS atau Electrical Image Stabilization yang bikin hasil videonya tidak berguncang. Okay, it's time to go. Here we go. Sampai. Saya serem banget landingnya. Untuk kamera Galaxy M22 ini bisa gue bilang content creator-able karena hasil kameranya yang cukup baik di harga dan kelasnya. Untuk kelengkapan fitur di Galaxy M22 ini bisa gue bilang cukup lengkap. Gyro hardware ada, dan buat kalian yang butuh NFC, ini juga ada. Oke, tadi kita udah bahas beberapa hal yang bikin gue meminang si Galaxy M22 ini. Selama 4 bulan jadi daily driver, Galaxy M22 ini ada beberapa hal yang bikin gue ngucapin kayak, kok nanggung ya? Yang pertama ada resolusi layar yang cuma HD Plus aja. Ini yang bikin gue ngucap, kok bikin HP nanggung banget ngasih spek layar? Ya gue tahu karena biar orang lari ke Galaxy M32 karena spek layar yang udah Full HD dan resolusi kamera utamanya yang udah lebih besar sedikit sebesar 64 megapiksel. Yang kedua ada di speakernya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma Redmi 10 aja udah ada dual speaker. Lah ini masih single speaker, kayak ada yang kurang aja sih gitu. Kayaknya cuma 2 itu aja sih masalah gue sama Galaxy M22 ini. Selebihnya udah oke di kelas dan harganya. Apakah kalian akan meminang Galaxy M22 ini juga? Atau buat kalian yang sudah punya Galaxy M22 ini dan ada masalah dengan HP-nya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian aja kita ngebahas 4 bulan pemakaian dari Samsung Galaxy M22 ini. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue di sebelah kanan di sini dan jangan lupa untuk subscribe di sebelah kiri sini. Sekian, Dugi pamit. Have a nice day. Bye bye.